Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Materi ini yang sudah saya share minggu lalu. Ya, saya harap semuanya sudah membaca. Tapi di pertemuan ini saya akan coba menjelaskannya karena materi ini penting. Ya, penting menurut saya untuk dijelaskan karena akan ada tugas dari penyampaian tentang materi ini. Ya. Bagi yang tidak mengerti juga boleh nanti bertanya kepada saya, baik melalui komentar atau boleh langsung WA ke saya ya. Untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan. Ya, baik, kita masuk ke dalam materinya, komponen sistem informasi. Di pertemuan sebelumnya sudah ada penjelasan tentang apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu data, dan sebagainya ya. Klasifikasi sistem juga sudah, karakteristik sistem juga sudah. Ya, apa bedanya data dan informasi. Jadi di sini saya ngambil kesimpulan lagi bahwa sistem informasi adalah sebuah proses yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sedangkan teknologi informasi adalah komponen tertentu dari suatu sistem. Ya. Jadi di dalam sistem tersebut ada teknologi informasinya yang dapat membantu sebuah sistem informasi bekerja dengan baik. Ya, salah satunya adalah komputer, tempat di mana sistem berjalan. Terus ada printer, ada jaringan, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan sebagainya. Apapun itu teknologi informasi. Ya. Tetapi hanya sedikit teknologi informasi itu yang digunakan sendiri. Teknologi informasi ini akan lebih efektif menjalankan sebuah sistem informasi jika dia saling bekerja sama atau digabungkan. Contohnya, keyboard nggak mungkin dong kerja sendiri untuk menginputkan data, mouse nggak mungkin dong bekerja sendiri untuk menggerakkan kursor, printer juga nggak mungkin dong bekerja sendiri. Jadi mereka itu saling bekerja sama. Bagian input, bagian yang menampilkan, bagian yang memproses, bagian ngeprint yang ngeprint. Jadi mereka punya fungsinya masing-masing, tapi mereka saling bekerja sama teknologi ini untuk menjalankan sistem informasi mencapai tujuan tertentu. Nah, itu dia teknologi informasi dan sistem informasi. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, apa saja komponen dari sebuah sistem informasi? Ya, bisa kita lihat di layar. Ada 6 komponen dari sistem informasi. Yang pertama itu ada hardware, ada software, ada telekomunikasi atau jaringan, ada database, ada people, sama ada prosedur. Jadi inilah komponen dari sistem informasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu hardware. Hardware adalah serangkaian peralatan yang dapat menerima data, informasi, memprosesnya, dan menampilkannya. Ya, ini komponen dari sistem informasi. Jadi komponen dari sistem informasi itu harus ada hardware. Ya, apa saja hardware yang dapat menerima data? Keyboard menerima, ya,
terus mouse, scanner. Nah, itu hardware, salah satu contoh komponen sistem informasi bagian hardware. Terus informasi, terus memprosesnya, menampilkannya di mana? Bisa monitor, bisa pakai webcam, bisa handycam, memori, power supply. Nah, ini hardware ya, hardware-nya dari komponen sistem informasi. Apapun itu hardware. Selanjutnya kita masuk ke software. Komponen sistem informasi yang kedua yaitu software. Apa itu software? Sekumpulan instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data, yang ketika dijalankan menyediakan fitur, fungsi, dan kinerja yang diinginkan. Ya, itu software. Ya, software ini dibagi beberapa jenis. Ada software sebagai untuk interface. Contohnya apa untuk interface? Interface antara kita dengan hardware ataupun dengan software lainnya. Contohnya sistem operasi. Ya, operasi ada berapa sistem operasi? Ya, ada Windows, ada Linux, ada iOS, ada Apple, ada Android. Ya, itu software juga itu, walaupun dia bersifat untuk sebagai interface, penghubung antara kita, si admin, dengan hardware maupun software yang ada di dalam hardware. Terus ada bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman ada banyak, ada JavaScript, ada Fortran, ada MySQL, ada HTML, ada Basic, ada MATLAB. Ya, apa gunanya? Ya, jadi software bahasa pemrograman ini kita bisa membuat sebuah program, sebuah sistem informasi. Ya, jadi dari bahasa pemrograman ini kita bisa membuat sebuah sistem yang besar, tapi didukung dengan hardware-nya tadi. Bagaimana kita dapat bisa berkomunikasi dengan bahasa pemrograman? Ya, ini tadi dengan sistem operasi. Terus ada program pembantu. Selain kita membuat sebuah sistem atau membuat sebuah aplikasi, di komputer kita sudah ada aplikasi-aplikasi yang tersedia. Jadi aplikasi ini bisa digabungkan, bisa membantu sistem kita, bisa membantu sistem informasi kita. Contohnya, kita sudah membuat sebuah sistem informasi perpustakaan, ya, menggunakan MySQL atau HTML, ya. Jadi semuanya sudah dibuat, sudah jadi, dia berbasis web. Nah, di mana kita akan menjalankannya? Jadi kita membutuhkan sebuah aplikasi yang sudah ada. Contohnya itu bisa menggunakan Google Chrome, atau bisa menggunakan Firefox, atau misalkan Internet Explorer, ya, bisa untuk menjalankan aplikasi kita tadi. Ya, setelah berjalan di Google Chrome atau Firefox, kita proses, kita inputkan data menggunakan hardware tadi, data, maka terus akan ada laporan, contohnya laporan siswa. Nah, jadi kita bisa menggunakan PDF sebagai pembacanya. Kita bisa membantu menggunakan PDF bagaimana. Jadi kita tidak perlu lagi, tinggal kita hubungkan saja dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Bisa kita hubungkan dengan Skype kalau misal nanti butuh webcam, ya.
Kalau mau butuh grafik nanti bisa menggunakan Excel dan sebagainya. Itu software. Selanjutnya, database. Ya, database adalah sekumpulan arsip atau file, tabel, relasi, dan lain-lain yang saling berkaitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya. Ya, di dalam sebuah sistem informasi, database ini penting. Ya, jadi setelah kita masukkan data ke dalam sebuah sistem informasi, di dalam database inilah dia menyimpan semua informasinya, semua data-datanya. Jadi dari data-data tersebut akan dihubungkan, akan dikolaborasi. Nah, jadinya keluarannya nanti akan menjadi informasi. Itu dia database. Ya, database ada banyak. Ya, kita bisa menggunakan Informix, DBase atau MySQL, Oracle, atau SQL Server. Nah, database yang paling mudah untuk dipelajari, mungkin kalian sudah ada yang pernah coba akses Microsoft Access. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai database. Ya, jadi di dalam database tersebut nanti akan banyak tabel-tabel. Ya, di dalam sebuah sistem informasi. Kalau kita ingin membuat sebuah sistem informasi, kita rancang dulu database-nya. Di dalam database tersebut banyak terdapat tabel-tabel. Tabel-tabel gunanya untuk apa? Untuk menyimpan data-data sesuai dengan klaster-klasternya. Ya, jadi di dalam tabel tersebut, antar tabel dia memiliki relasi hubungannya. Contohnya tabel mahasiswa di dalam sistem informasi perpustakaan tadi ya. Terus ada tabel buku, ada tabel tamu, terus tabel peminjaman dan sebagainya. Ya, masih banyak tabel-tabelnya lagi. Jadi di antara tabel buku sama tabel mahasiswa, tabel admin itu ada relasinya, ada hubungannya. Itu dia database. Selanjutnya ada telekomunikasi atau jaringan. Sistem koneksi dengan tabel atau nirkabel yang memungkinkan adanya berbagai sumber daya antar komputer satu dengan komputer yang berbeda. Ya, kalau tahu lah ya jaringan ya, bisa kabel, bisa nirkabel. Kalau yang kabel itu contohnya kabelan yang dicolokkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Kalau nirkabel itu contohnya ya wifi. Ya, jadi di jaringan ini kegunaannya bisa untuk berbagi data. Ya, berbagi data antara komputer satu dengan komputer lainnya. Contohnya sistem informasi perpustakaan, contohnya di gedung A kita install sebuah sistem informasinya di situ, database-nya di situ. Jadi kita bisa mengakses sistem tersebut melalui device lain, ya, yang ada di gedung B. Ya, itu gunanya telekomunikasi. Contohnya lain Facebook yang sering kalian gunakan, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu database-nya di mana? Bisa di Jakarta, bisa di Hong Kong, dan bisa di mana saja. Tapi kalian bisa mengakses Facebook tersebut dari rumah. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya jaringan. Ya, dengan adanya jaringan kita bisa mengakses sistem informasi kita di mana saja, asalkan kita memiliki aksesnya. Ya, itu dia. Apakah sistem informasi harus memiliki jaringan?
Tidak juga. Ada informasi yang tidak harus memiliki jaringan. Contohnya sistem informasi yang tunggal. Ya, kayak sistem informasi perpustakaan itu tunggal. Jadi dia tidak memiliki jaringan, tidak harus ada jaringan. Karena sistemnya diinstal di satu PC, database-nya di situ, ngaksesnya juga di situ. Ya, ada beberapa sistem yang harus menggunakan jaringan, ada juga sistem yang tidak harus menggunakan jaringan. Ya. Jaringan itu ada 3 macam. Kalian sudah belajar Comdat kan? Ada LAN, Local Area Network. Jadi LAN ini dia bisa diakses satu gedung. Contohnya kalau kampus kita servernya ada di 13. Sistem yang akan kita akses contohnya sudah diinstal di 13. Contohnya Sysfo. Sysfo gitu. Contohnya Sysfo. Dia hanya bisa diakses hanya menggunakan jaringan lokal saja, tidak bisa di luar Sysfo. Jadi contohnya kalian mengakses Sysfo hanya di kampus saja, tidak bisa di luar kampus. Kalian hanya yang terhubung saja melalui internet kampus. Itu dia. Terus ada MAN, Metropolitan Area Network. Nah, kalau MAN ini biasanya cakupannya itu kota. Terus ada WAN, Wide Area Network. Ini cakupannya negara, ya. London, Amerika, India bisa terhubung. Itu dia jaringan. Selanjutnya prosedur. Ya, serangkaian instruksi mengenai bagaimana menggabungkan berbagai komponen di atas, komponen dari agar dapat memproses informasi dan ciptakan hasil yang diinginkan. Ya, prosedur ini cara bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara menginputkan data, bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara outputnya untuk siapa. Nah, itu di prosedur ini ada 3 jenis, ya. Instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang digunakan. Yang kedua itu instruksi penyimpanan data sebagai input, sama 3 itu instruksi operasionalnya. Ya, prosedur cara menjalankan sebuah sistem informasi. Bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara inputnya, bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara output. Itu dijelaskan di prosedur. Ya. Selanjutnya people. Ya, berbagai individu yang bekerja dengan sistem informasi, berinteraksi dengannya, atau menggunakan hasilnya. Ya. Pemakai akhir adalah orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan informasi, misalnya pelanggan, pemasok, teknisi, mahasiswa, dosen, orang-orang berkepentingan. Ya. Itu pemakai akhir. Kalau pakar sistem informasi adalah orang yang mengoperasikan sistem informasi, misalnya analisis, developer, operator sistem, dan administrasi lainnya. Jadi people ini dibagi menjadi 2, pemakai sama pakar. Pemakai ini kayak kita ini, ya, sistemnya sudah ada, kita gunakan, itu pemakai. Ya, kalau pakar itu lebih ke developernya, sistem analisnya, operatornya, staf administrasinya. Itu people. Mengapa hal ini penting? Yang pertama itu, dalam bisnis Anda adalah bagian dari sistem informasi. Ya. Jadi kalian ini kalau menggunakan sistem informasi tersebut, kalian itu adalah termasuk ke dalam komponen dari sistem informasi. Ya. Contohnya kalau kalian berbelanja di Tokopedia, nah kalian termasuk komponen sistem informasi dari Tokopedia. Itu dia. Kebanyakan orang berpikir bahwa sistem informasi itu hanya sebagai perangkat anak sama perangkat lunak saja selama ini.
prosedur nggak termasuk, jaringan nggak termasuk, padahal kalian itu juga termasuk ke dalam sistem informasi, dalam komponennya. Jadi dalam sistem informasi ada 3 yang paling penting: data, prosedur, dan orang. 3 itu adalah komponen yang lebih penting dibandingkan dari jaringan tadi, contohnya database tadi, ya. Kalau kita ada data, ada prosedur, tapi nggak ada orang, siapa yang akan menjalankan? Ada data, ada orang, nggak ada prosedur, bagaimana cara menjalankannya? Ada prosedur, ada orang, nggak ada data, tahu jalanin, ada orangnya, cuma nggak ada yang diproses. Untuk apa? Itu dia. Ya, jadi 3 yang paling penting: ada data, prosedur, sama orang. Itu prosedur komponen sistem informasi yang paling penting. Kita lanjut lagi ke aktor, instruction, sama bridge. Aktor itu adalah hardware sama people. Dia yang melakukan aksi, dia melakukannya. Hardware, orang sama people, orang sama hardware. Instruksi adalah ada software dan prosedur provider untuk aktor. Bridge itu jembatan antara hardware dan software, dan antara hardware software sama people prosedur. Ini gambarannya. Ya, aktor itu hardware sama people, instruksi itu software sama prosedur. Apa jembatannya? Data. People sama hardware mengakses data. Bagaimana cara mengakses data? Melalui software. Bagaimana caranya? Dia tahu melalui prosedur. Jadi computer side itu bagian hardware software, human side itu bagian people sama prosedur. Apa yang diakses oleh semuanya itu apa yang dikerjakan, yaitu data. Nah,